Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Sebelum kita memulai materinya, kita buka buku IPA-nya dulu yuk. Nah, jadi apa sih yang dinamakan dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita fokus ke rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Selanjutnya, ciri-ciri rangkaian seri dan paralel. Ciri-ciri rangkaian seri yang pertama adalah membutuhkan kabel yang lebih sedikit. Yang kedua, arus listrik tidak mengalir bercabang. Yang ketiga, nyala lampu redup. Dan yang keempat, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain ikut mati. Sedangkan rangkaian paralel, ciri-cirinya yang pertama adalah 1. Membutuhkan kabel yang banyak. 2. Arus listrik mengalir bercabang. 3. Nyala lampu terang. 4. Apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu lain tidak ikut mati. Lalu, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel itu? Yang pertama, perbedaan susunan rangkaian. Susunan rangkaian seri tidak memiliki cabang rangkaian. Aliran listrik dari sumber tegangan, semisal baterai, akan menuju kepada hambatan dengan satu kabel, sehingga hanya ada satu kabel yang menghubungkan hambatan listrik secara lurus berjajar. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaiannya terlihat lebih kompleks. Hal ini terjadi karena adanya percabangan pada rangkaian. Yang kedua adalah perbedaan pada komponen yang dipakai. Komponen yang dipakai rangkaian seri lebih sedikit, karena penggunaan komponen yang digunakan hanyalah sumber tegangan, kabel, dan juga hambatan. Jika dalam kehidupan nyata, seperti sumber tegangan, saklar, kabel, dan bola lampu sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan rangkaian paralel menggunakan komponen lebih banyak. Namun, untuk rangkaian paralel memiliki komponen dengan jumlah yang lebih banyak, saklar yang lebih banyak daripada di rangkaian seri serta kabel yang lebih panjang. Selanjutnya, yang ketiga, ada perbedaan cara menyusun komponen dan hambatan total. Pada rangkaian seri disusun secara berurutan dan hambatannya lebih besar dari rangkaian paralel. Sedangkan rangkaian paralel disusun secara bersusun dan sejajar, serta hambatannya lebih kecil dari rangkaian seri. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel? Kelebihan dari rangkaian seri adalah membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Rangkaian paralel, kelebihannya, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala, dan lampu menyala lebih terang. Untuk kekurangannya, rangkaian seri yang pertama adalah
Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Dan yang kedua, lampu menyala lebih redup. Kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Kemudian, bagaimana cara penggunaan listrik yang baik? Cara penggunaan listrik yang baik yang pertama adalah sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus dan terbuka pada bagian karet pelindungnya. Yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Dan yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena dapat menyebabkan arus pendek. Nah, setelah kita mengetahui apa saja perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, bahwa kita tahu rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang, dan rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Setelah penjelasan yang Ibu berikan, Ibu harap kalian bisa memahami apa saja perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan jangan lupa belajar agar materi yang Ibu berikan bisa kalian pahami dengan baik. Semangat terus belajarnya untuk menggapai impian dan cita-cita kalian. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.